أي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب يشترك في ذلك الذكر والأنثى والغني والفقير ويفضل الذكر فإعطاء مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى المسلمين جمع يتيم وهو صغير لا أب له سواء كان الصغير ذكرا أو أنثى له جد أو لا قتل أبوه في الجهاد أو لا واشترط فقر اليتيم وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل وسبق بيانهم قبيل كتاب الصيام فصل في قسم الفيء على مستحقه الفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين وشرعا هو ما حصل من كفار بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا إبل كالجزية وعشر التجارة ويقسم مال الفيء على 5 فرق يصرف خمسه يعني الفيء على من الخمسة الذي يصرف عليهم خمس الغنيمة وسبق قريبا بيان الخمسة ويعطى 4 أخماسها وفي بعض نسخه أخماسه أي الفيء للمقاتلة وهم الأجناد الذي عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف والحرية والصحة فيفرق الإمام عليهم الأخماس 4 على قدر حاجتهم فيبحث عن حال من المقاتلة وعن إياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم من نفقة وكسوة وغير ذلك ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء وأشار المصنف بقوله وفي مصالح المسلمين إلا أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجة المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح الحصن والثغور ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح فصل في أحكام الجزية وهي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa murdani hadina salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fadlan amin. Wa sahmun li dzawil qurba. Dan 1 saham untuk dzawil qurba. Kan kemarin ghanimah dibagi menjadi berapa? 5 ya. Yang 4/5 ini untuk siapa? Untuk al-muqatilin, orang-orang yang berperang. Yang 1/5 dibagi lagi menjadi 5. Kan begitu ya? Yang 1/5 dibagi menjadi 5. Ibarat kalau ghanimahnya 1 miliar, pertama dibagi menjadi 5 berarti 200 juta, kan begitu ya. Yang 4/5 berarti berapa? 800 juta. Ini dibagi untuk orang-orang yang berperang. Yang jalan kaki 1 bagian, yang naik kuda 3 bagian, yang nakis dapat separuh. Yang 1/5 berarti yang 200 juta dibagi lagi menjadi 5. Berarti masing-masing berapa? Masing-masing 40 juta. Masing-masing 40 juta. Yang 40 juta ini lillahi untuk Allah. Yang 40 juta wali rasulihi untuk Rasulullah SAW kalau beliau masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal untuk masalah. Kemudian yang ketiga wasahmun li dzawil qurba, ini yang 40 juta.
dari 1.040.000.000. 40 juta itu berarti khumusul khumus. Apa 40 juta itu? Khumusul khumus. Faham ya? Khumusnya 1 miliar berapa? 200 juta, dikhumus lagi menjadi berapa? 40 juta. Khumusul khumus. Faham ya? Dibagi 5 terus dibagi 5 lagi. Ngerti ya? Nah, wasahmun li dzawil qurba, yang 40 juta untuk dzawul qurba. Siapa itu dzawul qurba? Para kerabat. Kerabatnya siapa? Kerabatnya Pak RT apa Pak RW? Hah? Apa kerabat masing-masing? Ada orang LDII ya. Kita orang hadir apa? Hadir akikoh, hadir khitan, nggak ngerti anak kalau ternyata sahibul baitnya ini LDII, yang ceramah ustadz dari LDII bawa hadis adibu auladikum salasa khisal, ya, ajari anak kamu 3 perkara. Yang pertama hubbu nabiyhi, cinta kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad. Yang kedua wa ahli baitihi, dan keluarganya. Keluarganya siapa seharusnya? Keluarganya siapa? Keluarganya Nabi. Tapi berhubung yang ceramah LDII wa ahli baiti, keluarganya siapa? Ya keluarganya dia sendiri ya. Hah? Cinta kepada Pak D-nya, kepada Pak L-nya ya. Walhasil, paham ya? Memutarbalikkan fakta, memaknai hadis dengan otaknya sendiri. Jelas ya? Anak ngurung ono ceramah kok ngene, gak tahu krungu ono ceramah seperti apa, keterangan seperti ini. Harun LDII, oh ya pantes ya. Wadih. Kerabatnya siapa ini? Ai kurba Rasulullah SAW, ya kerabatnya Rasulullah. Kerabatnya siapa lagi? Kerabatnya siapa lagi yang merupakan kerabat penting kecuali kerabatnya Rasulullah SAW? Itu adalah khairul kurba, sebaik-baiknya kerabat, ya, sebaik-baiknya kerabat. Paham ya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan la qarabatu Rasulillah khairun li min qarabati. Kerabatnya Rasulullah bagi saya lebih baik daripada kerabat saya sendiri, ya. Saya lebih mengutamakan kerabatnya Rasulullah daripada kerabat saya sendiri. Siapa itu kerabatnya Rasulullah? Wahum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Banu Hashim keturunan Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf. Banul Muttalib keturunan Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Dalilnya adalah banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan itu. Ya, ketika Sayyidina Zaid bin Arqam kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Sayyidina Zaid bin Arqam ngajar para tabi'in, ya, kakinya. Kaki. Kemudian ketika ngajar ayat yang berbunyi qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak minta apa? Imbalan, tidak minta ajar, gaji. Atas dakwah ini Nabi diajari oleh Allah tidak minta gaji apapun, ilal mawaddata fil qurba. Satu yang diminta Rasulullah, Nabi telah mati-matian dalam berdakwah. Satu yang diminta ini dia ajarkan oleh Allah sendiri, agar kita mencintai siapa? Kerabatnya Rasulullah. Maka tabi'in tadi itu tanya, siapa itu kerabatnya Rasulullah? Dijawab sama Sayyidina Zaid bin Arqam, alladzi yahrumu alaihimuz zakah, yang haram untuk menerima zakat. Tabi'in tadi sih gak nyambung sih siapa? Aneh tidak ngerti kan begitu ya. Lagi diajari gak ngerti. Akhirnya dijelaskan lagi, hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far. Ya, itu adalah keluarga keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keturunan Sayyidina Ja'far, dan keturunan Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Ini menyebutkan sebagian yang dia faham. Sebenarnya lebih dari itu. Semua Bani Hashim dan Banil
Muttalib. Ngerti Bani Hashim Banil Muttalib? Bani Hashim keturunan siapa? Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf. Banil Muttalib keturunan Sayyidina Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi Sayyidina Abdul Manaf itu punya berapa anak? Punya 4 ya. Punya 4 anak. Anak mbarepnya, ngerti mbarep? Anak pertamanya kembar. Siapa kembar? Yang kembar Sayyidina Hashim dan Abdus Syams. Ya, Hashim dan Abdus Syams. Jelas ya? Kemudian yang menjadi mewarisi makom abahnya adalah siapa? Hashim. Yang mewarisi makom abahnya siapa? Hashim dalam memegang kekuasaan Mekah sebagai penguasa kota Mekah. Sayyidina Hashim kemudian jatuh ke anaknya Sayyidina Abdul Muttalib, kemudian jatuh dari Sayyidina Abdul Muttalib dipegang Abu Talib karena Sayyidina Abdullah ayahnya Rasulullah meninggal, kan begitu ya. Taib. Jadi kemudian ada Al-Muttalib dan ada Naufal. Al-Muttalib dan Naufal. Jadi 4 kembar Hashim dan Abdul Syams, terus Al-Muttalib dan Naufal. Ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, jelas dari keluarga siapa saja yang masuk Islam bela Nabi itu jelas. Siapapun yang masuk Islam pasti bela Nabi. Yang belum masuk Islam, yang masih kafir, ada yang bela Nabi? Tidak ada, kecuali siapa? Kecuali Bani Hashim dan Banil Muttalib. Bani Hashim, Banil Muttalib sak kafir-kafirnya ikut apa? Ikut bela Rasulullah. Hanya Abu Lahab saja Bani Hashim yang tidak bela, yang musuhi Rasulullah. Faham? Bahkan ketika Rasulullah diusir dari kota Mekah, ya sampai ke Syi'ib Abi Thalib, itu bukan hanya kaum muslimin yang diusir, tapi siapa? Banu Hashim, Banil Muttalib yang kafir pun ikut diusir. Ketika Nabi Muhammad diboikot, tidak boleh berjual beli dengan mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, itu bukan cuma muslimin saja, tapi orang-orang kafir pun dari Bani Hashim, Bani Muttalib juga ikut diboikot. Faham? Jadi betul-betul mendukung dakwahnya Rasulullah SAW walaupun belum masuk Islam. Sedangkan Banu Abdus Syams malah ikut apa? Ikut ganyang Nabi, ikut musuhi Rasulullah. Ala Rasim Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan bin Harb ikut musuhi Rasulullah. Walaupun akhirnya nanti beliau masuk Islam, tapi waktu masih belum masuk Islam ikut apa? Ikut musuhi Rasulullah. Ngerti ya? Kemudian Bani Naufal tengah-tengah, tidak bantu ya tidak musuhi. Jelas. Nah, ketika setelah Fatah Mekah, setelah penaklukan kota Mekah, Fatah Mekah, semuanya masuk Islam. Abu Sufyan dari Bani Abdus Syams masuk Islam. Semuanya masuk Islam, ya. Hatta anak-anaknya Abu Lahab masuk Islam. Kecuali yang sudah mati duluan. Yang sudah mati duluan atas doanya Rasulullah mudah-mudahan dimakan oleh anjingnya Allah, ternyata dimakan oleh singa, ya. Allahumma sakhir lahu qalban min kilabik. Allah biarkan dia dimakan oleh anjing, salah satu anjing dari anjingmu. Ya, sakhir lahu qalban kilabik. Kuasakan kepada dirinya satu anjing dari anjing-anjingmu. Ternyata dimakan siapa? Dimakan singa. Itu aja yang mati kafir. Yang lainnya masuk Islam setelah tentunya meninggalnya Abu Lahab, setelah Fatah Mekah. Jadi ketika semuanya masuk Islam, Nabi mengatakan nahnu Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Kami Bani Hashim dan Banul Muttalib satu. Paham ya? Loh, anak-anak Abdul Manaf kan 4. Kenapa Banu Abdus Syams dan Banu Naufal nggak disebut? Kenapa cuma Banu Hashim, Banul Muttalib? Iya, Banu Abdus Syams nggak bela Nabi, malah ikut memusuhi ketika masa-masa susah. Ketika masa-masa susah itu nggak malah ikut memusuhi. Banu Naufal nggak memusuhi tapi juga nggak bela. Jelas?
Orang itu dihitung ketika masa susah. Ketika masa susah kau berpihak kepada siapa? Kan begitu ya. Antum tahu wali kota? Tahu wali kota? Tahu presiden? Yang dukung dia ketika kampanye, setelah jadi pasti apa? Pasti dapat bagian, kan begitu. Yang tidak dukung, apalagi yang jadi musuh ya ndak. Paham? Ya, dukung wali kota, dukung presiden faldi, ya. Hanya keuntungan dunia, keuntungan akhirat enggak dapat. Lek dukung Rasulullah, dunia, akhirat. Jelas. Bani Hashim, Bani Muttalib ketika kafir dukung Rasulullah. Walaupun mereka tidak kampanye, tapi dukung. Faham? Artinya ketika orang kafir mau menyerang, ini sebagai benteng, macam-macam. Ini dulurku, ini keluarga saya, ini sepupu saya. Langkai dulu mayatku, kan begitu ya? Padahal belum Islam. Nah, karena itulah Bani Hashim dan Bani Muttalib apa? Mendapat kemuliaan. Dapat apa? Kemuliaan. Jelas menjadi korobah Rasulullah, diakui sebagai korobah Rasulullah, diakui sebagai korobah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Abdi Syams, Bani Naufal, walaupun nasabnya kan sama saja, sama-sama sepupu, kan begitu ya. Kalau dari sisi nasab kan sama-sama Bani Abdi Manaf ya. Nabi Muhammad Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Syams, Bani Naufal juga Bani Abdi Manaf, tapi tidak dapat kemuliaan korobah. Walaupun hakikatnya ya korobah, tapi status korobah ini istimewa, resmi. Paham? Wadah. Tayyib. Jadi wasahmun lidzawil qurba yashtariku fi dzalika adzakar wal unsa wal ghani wal faqir. Semuanya dapat, laki, perempuan, fakir, miskin dapat. Wadah. Malah saya mendengar, wallahu a'lam benar apa tidak, di antara sabab atau di antara alasan Al-Imam Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran menulis sejarah nasab Bani Alawi itu adalah apa? Adalah juga karena permintaan dari pemerintah untuk memudahkan mereka dalam membagikan sahmun lidzawil kurba. Faham ya? Pas kebetulan pemerintahnya muhibbin. Pemerintah ini kadang-kadang muhibbin, kadang-kadang tidak. Seperti itulah pemerintah. Faham ya? Setelah Sayyidina Hasan menyerahkan ke pemerintahan kepada sahabat Muawiyah, khalas, pemerintahnya bukan muhibbin tapi apa? Mubghidin. Mafhum? Kalau sekarang para habaib dikecam, dituduh palsu. Ya. Dulu mereka yakin, tahu ini cucunya Rasulullah, yakin. Karena belum jauh sih, masih putranya Sayyidah Fatimah sudah dibunuh. Ya abang ini, dibunuh, wa yakin, tahu 100% cucunya Rasulullah. Paham ya? Jadi, dan itu adalah siapa mereka? Pihak siapa? Pihak pemerintah. Lah terus sahmun lidzawil kurba ini ya diambil mereka. Zawil kurba itu kan kerabatnya Rasulullah, ya kami juga kerabatnya Rasulullah, kata mereka. Ya memang benar, secara nasab mereka juga kerabatnya Rasulullah karena mereka adalah Bani Umayyah, kan begitu ya. Dan Umayyah ini siapa? Umayyah ini bin Abdus Syams bin Naufal, bin Abdi Manaf. Paham? Mereka dari Abdus Syams, kembarannya Sayyidina Hashim. Tapi kan nggak diakui, nggak ada kekerabatan resmi. Artinya kekerabatannya memang ada secara nasab, tapi stempel resmi dari Nabi tidak ada kalimat syai'un wahid.
Paham ya? Justru cucunya Rasulullah sendiri dibunuh. Jangankan dikasih sahmun lidzawil qurba, dibunuh malah. Wah, sahmun lidzawil qurba diambil siapa? Diambil untuk dirinya. Dan itu terus begitu sampai pindah ke Bani Abbas. Bani Hashim, Bani Abbas ini Bani Hashim. Tapi juga ternyata tidak suka kepada ahlul bait, ya. Paham? Gak muhibbin bodohnya. Jelas ya? Kebetulan di zaman Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, rajanya muhibbin, sehingga beliau meminta meminta Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran untuk apa? Untuk mencatat supaya pembagiannya itu apa? Pembagiannya itu jelas. Jadi yang berjasa daripada Sadah Bani Alawi itu 3 orang. Ya. Yang pertama Sayyidina Ahmad Muhajir yang memindah mereka dari Irak sampai ke Hadramut. Faham? Kalau nggak dipindah bahaya, karena waktu itu ada 2 fitnah. Pertama fitnah dunia, mereka itu kaya raya. Kedua ada fitnah pembunuhan. Ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal palsu. Apa yang dia lakukan? Dia membunuh semua keturunan Nabi yang asli. Dan dia orangnya fasik, bejat, melakukan, saya lupa namanya. Tidak dapat fadilah juga kalau apa namanya ya. Orang fasik itu antum napal namanya nggak dapat fadilah. Kalau apal namanya orang soleh dapat fadilah ya. Kemudian pindahlah Sayyidina Ahmad Muhajir. Nah ini berjasa karena menyelamatkan keturunan Bani Alawi. Faham ya? Yang kedua Sayyidina Baqihil Muqaddam. Apa jasa beliau? Jasa beliau adalah memecah pedang. Jadi ketika pertama Sayyidina Muhajir pindah ke Hadramut, di situ banyak ababi. Apa ababi itu? Ababi ini leluhurnya Wahabi. Kalau sekarang kan itu Wahabi ini keturunannya. Kalau leluhurnya namanya apa? Ababi. Kelompok pembenci Ahlul Bait. Faham? Tidak mengakui adanya Ahlul Bait. Ndak ono putune Kanjeng Nabi itu ndak ada cucu. Makanya mereka begitu Sayyidina Muhajir pindah ke sana langsung dilawan. Akhirnya para habaib, para sadah dari waktu itu kemana-mana bawa pedang, nanti ngaji nggawa pedang nang masjid nggawa pedang. Di situ Sayyidina Baqihil Muqaddam delok ya apa sih? Mosok sadah bawa pedang. Bisa bayangkan antum ngene-ngene ngaji nggawa pedang ya? Habib Abdullah Muhdor orang Singapura nggawa pedang kan enggak zen ya? Akhirnya Sayyidina Muhajir apa? Baqihil Muqaddam, beliau yang punya inisiatif. Sekarang ini sudah aman, sudah tidak kayak dulu. Kalau dulu memang zaman fitnah, banyak pembunuhan. Saiki wis aman wis. Jadi sudah tidak perlu bawa pedang. Beliau sendiri yang mematahkan apa? Pedangnya. Di depan banyak orang. Iki lho, pedangku tak patah no cetak wis ya. Tidak ada lagi sekarang pedang-pedangan. Sejak saat itu tidak ada sadah bawa pedang. Wis melaku biasa, ono apa-apa, lha apa? Enggak pedang. Paham ya? Itu jasanya Sayyidina Baqihil Muqaddam. Kemudian yang ketiga Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Apa jasanya? Beliau yang menulis syajarah nasab. Karena apa? Kalau nggak ditulis cuma dihafal-hafal atau cuma ditulis-tulis secara pribadi. Kalau secara pribadi banyak, semuanya orang punya catatannya. Tapi buku besar nggak ada, buku induk nggak ada. Nah, beliau yang mengumpulkan, membuat buku induknya. Faham ya? Sehingga terjaga sampai zaman sekarang. Oleh karena itu Sadah Ba'alawi itu satu-satunya kelompok sadah
yang nasabnya paling sahih. Tidak ada yang mengeklaim kepalsuan kecuali Imad saja ya. Kecuali orang bahlul. Lu sawa. Sadah ini sak dunia apa? Banyak. Sadah banyak, jalurnya banyak, bukan cuma Ba'alawi saja, jalurnya banyak. Dari Al-Hasani, Al-Husaini banyak jalurnya. Cuma ada saja klaim-klaim yang mengatakan itu nasabnya tidak benar, itu nasabnya itu ada dari para ulama yang punya integritas, kan begitu ya? Bukan Imad ini layuk tabar ya, Kopas ilmunya dari Kopas itu semuanya ilmunya Wahabi ya. Nah, adapun sahabat Bani Alawi enggak, paling kuat, enggak ada satupun yang memalsukan, yang menyatakan palsu sama sekali. Mulai zaman dahulu kecuali kelompok siapa? Kelompok Wahabi. Jadi statementnya Imad itu Kopas, itu dulu sudah ada zamannya siapa itu sudah ada. Mereka mengatakan seperti itu sudah ada dan sudah dijawab dan sudah diem, sudah reda. Dibawa mana MBI? Imad. Jadi itu bukan, kalau dia mengatakan pemikiran saya sendiri, bohong. Karena apa? Sebelum dia ngomong gitu saya sudah baca tulisannya itu, saya sudah baca. Saya ini kok biyen sing tahu viral itu. Paham? Sebelumnya sudah ada dan itu Kopas zaman dahulu. Ya. Zaman biyen. Jelas ya? Baik. Wadah. Nah, jadi saya pernah dengar di antara sabab Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran mencatat sejarah nasab tadi itu adalah juga di antaranya selain untuk menjaga nasab Bani Alawi adalah apa? Permintaan dari pemerintah, dari raja. Tujuannya apa? Untuk membagikan sahmun lidzawil kurba. Paham ya? Agar pembagian sahmun lidzawil kurba ini tertata. Dan ada memang. Bukan omong kosong, memang ada. Sahmun lidzawil kurba ada. Tapi sekarang sudah enggak ada. Makanya ada khilaf. Kalau ada sayyid enggak punya, boleh enggak nerima zakat? Nabi mengatakan mereka qorobah Rasulullah haram menerima zakat ya. Kan begitu? Hah? Kata para ulama, mereka haram menerima zakat, tapi mereka dapat sahmun lidzawil kurba, dapat khumusul khumus. Kalau pemasukannya 1 M, mereka dapat 40 juta. Iya lek 1 M, lek 10 M. Berarti 400 juta. Lek 100 M. Hah? Ya 4 M berarti ya. Lumajang apa enggak Lumajang? Lumajang. Nah, akhirnya dan jumlah mereka zaman itu sedikit atau banyak? Hah? Zaman itu jumlahnya sedikit atau banyak? Ya sedikit dong. Kan begitu ya, enggak sebanyak sekarang kan, semakin lama keturunan semakin melebar, tambah banyak. Zaman itu enggak terlalu banyak. Akhirnya mereka semuanya hidup apa? Makmur. Ya walaupun enggak kaya tapi makmur ya. Banyak yang kaya, makmur lah pokoknya, makmur, dari itu makmur. Nah sekarang sahmun lidzawil kurba sudah tidak ada. Dari mana sahmun lidzawil kurba? Ada sahmun lidzawil kurba? Tidak ada. Hatta pemerintah sekarang ada nggak intensif untuk sadah? Ada apa enggak? Tidak ada. Nah apakah boleh nerima zakat? Disitulah terjadi pembahasan. Wadah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Sebaiknya bagaimana ya? Lek kepingin hati-hati ya, jangan ngambil. Lek kepepet, ya. Yang jelas ada pendapat yang mengatakan boleh. Faham ya? Sebaiknya kalau memang kepepet, ngambilnya juga dari zakatnya sama-sama sadah. Enak. Karena apa? Karena zakat itu adalah kotoran. Ausakhul muslimin, kotorannya orang Islam.
Ya, jadi sebaiknya ngambilnya dari sesama sada. Cek nemen-nemen kotori gitu loh, timbang dari orang biasa. Apa? Capek? Dari mana? Lima tata akorta? Hah? Kenapa ada hamamnya sore mau? Ketawa duhur. Jelas? Jelas ya? Baik. Jadi wa yafaddalu dzakar, yang laki-laki dapat double. Fayu'ta mithla hadil unsayain, mendapatkan 2 kali lipatnya perempuan. Jadi laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Berarti kalau laki-laki 2, perempuan 1, berapa totalnya? Totalnya 5. Laki-laki 2, perempuan 1, berapa berarti? 5. Karena setiap laki-laki dapat 2. Kalau laki-laki 3, perempuan 2, 8. Laki-laki 3 sama dengan 6, tambah 2, 8. Kalau laki-laki 2, perempuan 3, 7. Ya apa sih antum tidak pati saya hitung-hitungan depannya ya. Jelas ya. Taib wasahmun lil yatama, 1 saham untuk anak-anak ya yatim. Tentunya al muslimin, al kafirin nggak dapat, kan begitu ya. Siapa itu yatama? Jam'u yatim. Yatama itu jamaknya ya yatim. Siapa itu yatim? Wa huwa shaghirun la abalahu, anak kecil yang tidak punya bapak. Lah wis tuwek ya apa? Wis jenggoten kok Saifuddin. Kan jenggoten dah. Dicukur ya. Jelas ya? Shaghirun la abalahu. Kalau tidak punya ibu bagaimana? Apakah yatim? Enggak punya ibu bukan yatim. Kenapa demikian? Iya, karena yang kalau manusia itu yang kerja siapa? Bapaknya. Jadi kalau tidak punya bapak, istilahnya itu tidak ada pemasukan nafkah. Makanya dikatakan yatim. Jelas ya? Apalagi kalau ibunya kawin lagi, ibunya sudah kawin lagi, apalagi kalau kawin lagi. Loh kenapa? Karena justru kalau kawin lagi berarti ibunya harus apa? Harus patuh sama suaminya yang baru. Anaknya dikesampingkan karena haknya suami lebih besar. Paham ya? Jelas? Tetap mau ndak mau ya, kalau ndak punya bapak disebut yatim. Jadi bapak tiri itu bukan bapak ya, bapak tiri hanya cinta kepada ibuku saja ya. Kan begitu. Wa huwa shaghirun la abalahu sawaun kana shaghiru dzakaran unsa, sama. Anak kecil cowok cewek lahu jaddun aula, punya kakek atau tidak, sama saja. Qutila abuhu fil jihadi aula, baik bapaknya terbunuh di jihad atau tidak. Ini kan uangnya ghanimah ya. Apakah khusus bagi anak yatim yang bapaknya terbunuh di jihad? Tidak, semua anak yatim. Perhatikan ya. Faham? Semua anak. Nah, tapi dengan syarat wa yushtaratu fakrul yatim, syaratnya anak yatimnya fakir. Kalau anak yatimnya kaya ya gak dapet. Apa ada anak yatim kaya? Ya banyak, bapaknya mewariskan 10 M ya. Paham? Bapaknya meninggal mewariskan 10 M, dia anak laki satu-satunya di PKB duwike. Itu namanya anak yatim kaya. Apakah dapat sahmun lil yatama? Tidak dapat ya. Ada di Ngempit sana, di dekat Stokiri sana. Ibunya punya toko itu double 2 tokonya kalau tidak salah. Di pasar punya toko berapa? 2. Jualan sembako ya, jual sayur mayur. Istilahnya bisa dibilang kaya.
Tapi lek wayahe Asyura ya, anaknya dibawa oleh pembantunya keliling apa? Untuk menghadiri santunan, dari santunan satu ke santunan lain. Paham ya? Padahal ibunya sudah kaya. Yang bawa pembantunya keliling nang santunan-santunan. Yatim memang. Kalau dibilang yatim tidak salah ya. Wasahmun lil masakin, untuk orang-orang miskin. Wasahmun li abnais, apa abna sabil? Ya sudah dibahas ya, al-munsyi' al-musafir atau al-munsyi' lis safar. Ini kalau Masya Allah, kalau terlaksana antum mau umroh tidak perlu bingung fulus, cukup daftar kepada sahmun li abnais sabil. Paham? Jangankan umroh, antum mau nyari kate kulaan nang Australia. Saya mau ke Australia, ada apa ke Australia? Kulaan watu misalnya, atau kulaan kayu, jelas ya, boleh minta. Yang penting bukan maksiat, apalagi umroh ibadah. Paham ya? Umroh kan ibadah. Atau antum mau taklim ke Hadramut, apa gampang, tinggal pergi ke sahmun li abnais sabil, posnya ibnu sabil. Mafhum? Di sini berangkat posnya ibnu sabil, beli tiket, kono kentean duit, pergi lagi ke posnya ibnu sabil. Oh, Masya Allah, makmur kalau begitu ya. Pos ibnu sabil di mana-mana, antum nggak takut untuk musafir. Kemanapun yang penting bukan maksiat, mau ibadah, mau dagang, mau syughul, mafhum ya? Aman. Baru aku mau ke Jakarta atau mau ke Singapura, katanya apa? Hadir konser, ya. Di Singapura oleh digaga misalnya, ya. Ya, nggak dikasih, haram. Paham ya? Anak mau ke Singapura, kenapa? Mau ke Habib di Singapura, saya mau ke tempatnya Habib. Dapat dari sahmun li ibnis sabil. Wow, deh. Wa sabaqa bayanuhuma qubaila kitabis syam al-fai wallahu la bisawab. Wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana wa dana siratal mustaqim.